lembar judul skripsi Toto Suripto. Tertulis jelas bahwa skripsi ini adalah karya dari Toto Suripto dengan nomor mahasiswa 80-3441 KT-1696. Dari nomor mahasiswa yang lengkap ini kita bisa tahu bahwa Toto Suripto berasal dari angkatan tahun 1980 dan memiliki nomor induk Universitas 34431 dari Fakultas Kehutanan dan memiliki nomor induk Fakultas 1696. Hal ini berbeda jika kita melihat nomor mahasiswa yang tertulis pada skripsi Jokowi yang hanya memiliki 4 digit angka kombinasi. Dengan adanya fakta yang demikian, kita tidak bisa membayangkan jika seandainya saya mencoba memvisualisasikan keanehan yang ada pada nomor mahasiswa Joko Widodo ini. Saya akan mencoba menganalogikan seolah-olah Joko Widodo alias Jokowi dan Toto Suripto memiliki kartu mahasiswa pada tahun 1980, yang mana saya akan menggunakan contoh konkretnya adalah kartu mahasiswa yang dimiliki oleh Roy Suryo ketika dia masih berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Ini merupakan bentuk konkret dari kartu mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980-an atas nama Raden Mas Roy Suryo Udoro. Pada lembar identitas tertulis jelas nama mahasiswa, jurusannya, kemudian nomor mahasiswanya, serta nomor tes masuk saat mahasiswa diterima di Universitas Gadjah Mada, dan juga alamat lengkap mahasiswa yang bersangkutan. Dan ini adalah ilustrasi kartu mahasiswa Jokowi. Coba bayangkan jika kita melihat kartu mahasiswa yang seperti ini, nomor mahasiswanya hanya terdiri dari 4 angka saja, tidak diikuti oleh kombinasi nomor apapun. Sedangkan nomor mahasiswa yang dimiliki oleh Toto Suripto yang juga merupakan angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM lengkap ada angkatan tahun masuk, nomor induk universitas, kode fakultas, dan juga nomor induk fakultas itu sendiri. Dengan demikian, secara tidak langsung, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan Toto Suripto yang telah membongkar kepalsuan Joko Widodo sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Para ahli forensik, ya, polisi, ahli digital tidak bisa membedakan mana foto Jokowi, mana foto orang lain yang ada di ijazah tersebut. Ya, mukanya saja jelas beda, kupingnya beda, kumisnya beda, giginya beda, bibirnya beda, matanya juga semuanya beda. Itu. Kalau itu masih dikatakan foto Jokowi, ya ini saya nggak paham. Yang ahli forensik digital ini seperti apa? Ya, ini saya nggak habis pikir. Ya, seidentik orang ya kembar siam bahasa asalnya. Orang yang kembar pasti ada perbedaan. Dan ini perbedaannya mencolok sekali, gitu loh. Dari kacamatanya masih muda pakai kacamata. Saya baru umur berapa udah pakai kacamata? Nggak mungkin nanti tua lepas kacamata bisa baca, nggak mungkin, gitu loh. Yang kedua giginya udah jelas. Bibirnya juga jelas. Tuh, kupingnya juga jelas. Itu mau bilang apa? Ya, kebohongan demi kebohongan terus dilakukan oleh Jokowi. Ya, ketika menunjukkan STNK-nya saya punya, menunjukkan SIM-nya saya punya, menunjukkan BPKB-nya saya punya. Nah, kira ditanya ijazahnya, saya akan lawan. Nah, kan lucu ini. Ditanya merayatnya masalah ijazah, saya
akan lawan. Apa ini? Ya, udahlah Pak Jokowi. Ya, mending Anda sadar diri lah. Sudah tua. Andai kan ini emang Jokowi yang asli. Ya, walaupun rumornya Jokowi 2023 udah mati katanya. Ya, kalau emang ini Jokowi yang asli, ya sudahlah sadar, Pak. Jangan kita dibohongin mulu. Udah banyak kesalahan-kesalahan yang Anda buat selama Anda berkuasa. Ya, begitu banyak kerugian-kerugian pada bangsa negara ini luar biasa. Begitu juga dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Anda sudah terlalu banyak dan terlalu besar dosanya. Bukan dosanya lagi semuanya. Ya, iya. Sekarang Noel aja bilang Jokowi. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya UGM tidak memiliki nomor induk mahasiswa. Ya, UGM sebenarnya ngaku lulusan sarjana. Nah, lanjutkan kebohonganmu Polri, kasihan nasibmu Polri, tunggu azab Tuhan. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya kalau sarjana sungguhan pasti tahu bagaimana penulisan ijazah yang benar. Jelas ada nomor induk dan kode fakultas, tapi anehnya nyata UGM tidak mampu menunjukkan fakta yang seharusnya seseorang mantan mahasiswa ada di sekretariat. Nah, kecuali kalau UGM ikut menyembunyikan kebenaran. Nah, inilah bukti awal kehancuran kita berbangsa, ya, hilangnya peradaban, kejujuran, dan kebenaran. Nah, masyarakat pemerintahan takutnya kenapa punya pangkat jenderal, masa takut sama tukang kayu Jokowi. Kurap gimana presiden tangkap Jokowi, jangan pernah takut. Nah, saya lihat-lihat semua ini gimana cara Jokowi menghimpun ya uang sebesar atau sebanyak-banyaknya apapun caranya, gunanya untuk menghidupkan kembali komunis di Indonesia. Nah, awas, mari kita Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu, ya. Jadi kapan rakyat bersatu untuk nempelkan pengkhianat-pengkhianat? Nah, negara itu bubarkan dan nempelkan semua. Kekuatan Jokowi cuma satu, ya, dan yaitu nempelkan Gibran. Nah, itulah mata-mata polisi. Banyak yang ketarak sehingga sering salah tangkap. Nah, hai posisi koreksi diri dong, ya. Apakah enakan kuliah di universitas terbuka? Salah terbuka, negara tertutup. Nah, akibat keserakahan, kekuasaan jabatan hingga siapapun mudah dibodohin orang-orang munafik. Nah, teman-teman, ahli lab 4-nya dari Polri diragukan. Bahkan perlu diperiksa, tidak bisa membedakan foto yang ada di ijazah palsu. Para ahli forensik dan polisi matanya buta, terhalang duit sogokan miliaran. Nah, sampai bosan, sampai kapanpun Jokowi diadili, penegak hukum semua tidak percaya. Apalagi Rektor Polda Metro Jaya atau hakim tambah parah. Memang diperdik atau dari dulu kita itu memang ijazah palsu itu dikeluarkan sama Jokowi. Kasus ini nggak akan sampai berlarut-larut sampai sekarang. Nah, teman-teman, semua keterangan gak ngaruh. Sekarang yang wajib dihakimi yaitu hakim itu sendiri cocok dilaksanakan, ya, atau dihukum. Semua jelas palsu, vonis adil secara hukum. Jika pelanggaran hukum tidak bisa ditindak, maka baik saja jika bebaskan semua rakyat Indonesia yang saat ini dipenjarakan, baik dibebaskan maupun hukum apapun. Nah, bukan tidak mampu membedakan menang, sengaja tidak mau tahu tujuannya satu dilindungin Jokowi apa karena dibayar. Ya, kita lihat di sini juga bahwasanya mumpung masih ada umur Pak Jokowi, ya, agar di masa-masa yang akan datang lebih nyaman, ya, segera lakukan pembuktian keaslian ijazahnya di pengadilan biar lebih terang benderang masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, makin lama makin negara kita ini makin rusak, ya. Jadi memalukan urusan ijazah yang gampang tidak bisa selesai. Ayo penegak hukum, bekerjalah dengan jujur dan amanah. Penjarakan saja orang ikut membantu hal, ya, perbuatan menghancurkan negara Indonesia. Nah, bila rakyat udah pinter, nanti buktikan membantu hal-hal perbuatan menghancurkan negara kita. Ya, sebar ibu rektor bersama bos Jokowi bahwasanya dunia hanya persinggahan. Bagaimanapun juga pintarnya menyembunyikan kebohongan,
tetap terungkap kalau Tuhan sudah murka pada hambanya. Nah, jika pemimpin berkeadilan bahwa bukan berwirausaha apa berangan-angan. Nah, jadi pelajaran bagi bangsa Indonesia semua, seorang pemimpin yang didungu ada di otaknya, semua bisa dibeli dengan duit. Nah, yang maha kuasa laknat dan azablah orang yang ijazahnya dan dokumen kemahasiswaan bahwasanya palsu itu gara-gara nyimpan telur busuk, akhirnya ketahuan, juga akhirnya menyelesaikan uang juga. Nah teman-teman, bila nanti kalau seharusnya Jokowi segera dipanggil bahwa ijazahnya ditunjukkan, masyarakat yang kecil yang lain biar nggak kelihatan hukumannya untuk orang kecil, ya. Nah sedangkan jadi kaya raya hasil dari uang rakyat. Nah kita lihat di sini juga bahwasanya jika Anda menyebut ijazah Jokowi palsu, berarti Anda memang aslinya. Nah, tunjukkan pada penegak hukum. Jika Anda tidak dapat menunjukkan aslinya, berarti Anda mengada-ngada. Nah, contoh lain untuk Fakultas Teknik. Tahun angkatan nomor Universitas Fakultas nomor mahasiswa dan Joko Widodo nomornya mungkin aneh. Ya, meski masyarakat menemukan keanehan dalam skripsi, ijazah dan petunjuk lain, tetap dianggap polisi itu asli, ya. Jokowi sepertinya diberi keistimewaan, jelas aneh sekalipun tetap benar. Ya walaupun karena parcok itu gerombolan termul semua. Jadi semuanya karena uang haram Jokowi, jadi ijazahnya palsu, nggak selesai-selesai orang begitu gobloknya. Mau-maunya membela ijazah palsu Joko Widodo. Kelihatannya sekarang UGM ikut melindungi kebohongan seseorang. Dari nomor induk sudah jelas double. Kami hidup di pelosok desa pun heran dengan negara. Negara kita bisa ditipu, kenapa negara takut menyelesaikannya? Kalau Jokowi terus terang, beres urusan cepat menyaksikannya, ya. Jadi, OVA Emilia itu di UGM dijadikan oleh Jokowi dengan merubah dulu aturannya oleh Jokowi tentang syarat yang seharusnya jadi rektor. Udah tahu palsu, kenapa penegak hukum diam, ya? Ada apa sebenarnya dengan penegak hukum? Nah, aku yakin penyelidik itu tahu bahwa itu barang palsu, tapi mereka berusaha sebisa mungkin menutupinya. Kan Mulyono raja mereka yang bikin dia jadi Kapolri. Nah lah, yang bikin gaduh sejatinya Jokowi sendiri. Tinggal menunjukkan saja kau malah dipanggil pengacara ke polisi, ya. Kesombongan karena mengandalkan uang yang baik, apapun kemenangannya pada akhirnya kena karmanya sendiri. Nah teman-teman, sangat beda jauh antara Universitas Gajah Mada dan Universitas Pasar Pramuka, ya. Misalnya, apakah pribumi dikasih sertifikat perkeadilan pemimpin atau perwisata? Maju terus PSI sampai Mas Gibran jadi presiden 2 periode. Merdeka, Jokowi pasti memang ngelawan Roy CS. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.